Setelah terjun bebas dari air terjun Wano, kapal Sanigo pun kembali ke Laut Biru untuk berlayar di lautan luas. Namun akibat tindakan Luffy yang sembrono itu, membuat Nami sangat marah dan menghukumnya. Dasar Kapten Brengsek, tingkah tololmu yang barusan itu hampir saja membunuh semua kru. Ketololan yang bisa kami toleransi, juga ada batasnya, ucap Nami sambil memaki-maki Luffy dan menyiksanya dan mengurungnya di dalam kandang besi. Sang New Yonko itu pun tak bisa berkutik di hadapan konternya itu. Maafkan aku, ucap Luffy dengan tubuh yang bengkak babak belur akibat dihantam oleh Nami. Melihat Nami yang begitu marah, Jinbe pun berusaha untuk menenangkannya. Hahaha, tapi tak ada yang terluka, jangan keras-keras menghukumnya, ucap Jinbe. Namun betapa kagetnya Jinbe ketika merasakan haki dari Nami. Kita harus tegas untuk mendisiplinkannya Jinbe. Jinbe pun langsung keringat dingin merasakan haki kemarahan Nami. Wah, apakah itu haki? Tanya Jinbe. Chopper lalu memperingatkan Jinbe. Bos, jangan bantah Nami kalau dia lagi marah. Dia bisa sangat menyeramkan. Dan di sisi lain, Franky sangat memuji kehebatan dan ketangguhan Sanigo. Hei, kalian sudah lihat kan gimana Sanigo terjun dari setinggi itu. Dan yang rusak cuma tiang kapal sedikit, ucap Franky. Lalu kemudian Newsco datang memberikan surat kabar yang baru, yang dimana Robin yang mengambilnya. Terima kasih, ucap Robin sambil mengelus-ngelus kepala burung itu. Kepala burung mana nih? Nah, Robin lalu memanggil yang lainnya. Hei kalian semua, kelihatannya kita dapat bounty baru. Sanji lalu dengan begitu gembiranya ingin mengambilnya dari Robin, tapi Robin mengelak hingga Sanji pun terjatuh. Lalu kemudian narator mengatakan pembaruan bounty untuk pemimpin armada besar 5.600 awak serta para komandan tertingginya. Dr. Tony Chopper dari 100 berry menjadi 1000 berry. Karena nilai bounty-nya masih terlalu sedikit, Chopper pun jadi murka. Hei, apa-apaan ini? Naiknya cuma sedikit, ucap Chopper dengan marah. Padahal kalau dikira-kira, Chopper lah yang mengalami kenaikan bounty yang paling fantastis. Dari 100 berry menjadi 1000 berry. Gokil nggak tuh? Lalu kemudian bounty Nami menjadi 360 juta berry yang membuat Nami jadi sangat frustasi. Oh tidak, aku sendiri juga mau memburu orang dengan nilai bounty segini, ucap Nami. Lalu kemudian bounty Brook menjadi 383 juta berry. Brook menyambut bounty barunya itu sambil ngeteh santuy. Lalu Franky mendapatkan bounty 394 juta berry. Tapi Franky sangat begitu kaget dan kesal kenapa tiba-tiba poster bounty-nya malah berubah menjadi kapal Sanigo. Woi, apa kalian bercanda? Bahkan wajahku tidak kelihatan. Kenapa berubah menjadi kepala Sanigo? Lalu kemudian ada bounty Sniper God Usopp menjadi 500 juta berry. Usopp pun tak bisa membendung kesedihannya karena bounty-nya semakin hari semakin naik. Kumohon jangan naik lagi bountyku, ucap Usopp meratapi. Lalu Robin mendapatkan nilai bounty 930 juta berry. Dan untuk mengobati kesedihan Chopper, Robin memberikannya permen kapas untuk membuatnya ceria dan jangan sedih lagi karena bounty-nya yang kecil. Lalu kemudian ada bounty Sanji yang menjadi 1 miliar 32 juta berry. Lalu ada Jinbe mendapatkan nilai bounty 1 miliar 100 juta berry. Lalu ada Zoro mendapatkan nilai bounty 1 miliar 100 juta berry. Mengetahui hal itu, Sanji pun dibuat sangat kesal dan sangat marah. Kenapa aku kalah dari si Marimo? Dasar sialan. Selain itu, kau juga Jinbe. Rupanya kau sama saja dengannya. Persetan dengan kalian, ucap Sanji. Jinbe lantas bertanya, Sanji, apa kau baik-baik saja? Tanya Jinbe. Zoro dengan sumringahnya berkata, abaikan saja dia Jinbe, dasar peringkat 4. Sanji pun kesal diejek oleh Zoro. Dan seperti biasa mereka pun kembali baku hantam dan duel. Siapa yang kau sebut peringkat 4 brengsek? Ucap Sanji. Zoro pun berkata, oh kau berani melawan peringkat 2 ya? Dan lalu ke-9 komandan tertinggi itu dipimpin oleh sang kapten terhebat Monkey D. Luffy yang bernilai 3 miliar berry. Tolong keluarkan aku dari sini, perutku lapar, ucap Luffy yang memohon kepada Nami untuk dikeluarkan dari dalam kandang. Sungguh seorang kapten yang hebat. Nah, lalu kemudian berpindah ke Pulau Karibari, markas Yonko Badut Shibagi. Para anak buah Bagi begitu kaget ketika mengetahui Taka no Mimihao, pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia, sedang berada di tempat mereka.
Hei, apa kalian sudah melihatnya? Hebat, ternyata itu sungguhan. Jadi dialah pendekar pedang terkuat di dunia. Padahal aku sempat berpikir, setelah si Cibuket dibubarkan, nasib kita sudah berakhir ketika armada angkatan laut mengepung kita. Tapi Kapten Bagi memang hebat, tak kusangka dia bisa melakukan hal seperti itu. Lalu kemudian berpindah ke tempat Bagi, Mihawk dan Krokodil, yang ternyata Bagi sedang disiksa habis-habisan oleh Krokodil dan juga Mihawk. Tunggu dulu, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia melakukan apapun. Aku bahkan bersedia menjilat sepatu kalian, ucap Bagi dengan wajah babak belur. Lalu Krokodil berkata sambil memegang kepala Bagi, dengar ya, Cross Guild adalah organisasi yang kubentuk bersama Takanome. Kenapa kau yang malah menjadi pemimpinnya? Bagi lalu menjawab, aku benar-benar hanya bisa minta maaf. Tolong jangan diambil hati. Lalu kemudian Mihawk berkata, kau adalah orang yang pertama sekaligus terakhir yang bisa mendapatkan gelar Yonko hanya dengan terus minta maaf. Kalau kami tidak membunuhmu, maka kami tak akan bisa menjadikanmu contoh bagi orang-orang. Krokodil lantas berkata, emosi yang kurasakan saat ini sudah bukan lagi perasaan terhina, tapi ini sungguh memalukan. Ini lebih buruk dari penghinaan. Itu adalah kata-kata yang lebih tepat untuk ini. Bagi hanya bisa terus berkata, ampuni aku. Mihawk lalu menjawabnya, jangan meminta hal yang mustahil. Lalu kemudian Mr. Tree, Galdino, mantan agen Baroquois, anak buah Krokodil, sangat senang dengan kehadiran Krokodil di sana. Oh bos, senang sekali lagi bisa melayanimu, ucap Galdino. Melihat hal ini, Bagi pun merasa dikhianati. Dia lalu berkata, brengsek kau Galdino, kau mau mengkhianatiku ya? Galdino lalu menjawab, seingatku aku tak pernah bergabung secara resmi denganmu, dasar badut. Dan lalu para bawahan Bagi yang lain pun tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu sang kapten. Alvida, Kabaji, Moji, dan Richie hanya mencari aman dan tak ikut campur. Mereka tahu jika melawan Mihawk dan Krokodil, maka sama saja cari mati. Kabaji berkata, karena kapten kita sudah tamat, bagaimana dengan nasib kita selanjutnya? Alvida pun menjawab, tentu saja kita mengikuti Krokodil dan Mihawk. Kita harus ikut yang terkuat, ucap Alvida. Lalu kemudian Mihawk mengingat kembali kejadian ketika angkatan laut telah mengepung Pulai Karegana. Krokodil lalu tiba-tiba menghubungi Mihawk. Hahaha, kudengar kau kehilangan gelar si Cibukaimu ya Takanome. Mihawk lalu menjawab, ada urusan apa kau menghubungiku Krokodil? Angkatan laut berkeliaran di sekitar pulau ini, sungguh bikin risih saja. Kurasa aku tinggal pindah tempat saja. Krokodil lalu menjawab, itu berarti akan menguntungkan kalau kita bekerja sama, kalau membentuk sebuah organisasi. Angkatan laut tak akan berani meremehkan organisasi yang dipimpin oleh kita berdua. Ditambah lagi dulu mereka sempat menjulukimu, pemburu angkatan laut. Kau dan aku sama, kita tak percaya siapapun, ucap Krokodil. Lalu kemudian berpindah ke flashback ketika angkatan laut datang untuk menyerang markas Bagi. Pada saat itu Bagi sudah mau kabur, tapi anak buahnya malah menyuruhnya untuk ikut bertempur. Kapten Bagi, kau mau kemana? Tak ada alasan untuk takut menghadapi angkatan laut ini kan, ucap anak buahnya memaksa Bagi untuk bertarung. Tapi tiba-tiba saja satu persatu kapal angkatan laut itu pun hancur, berkeping-keping dan tenggelam. Yang dimana ternyata Krokodil adalah orang yang menghancurkan semua kapal perang itu. Para anak buah Bagi pun menganggap jika kedatangan Krokodil adalah untuk membantu Bagi. Wah, luar biasa. Berarti kabar jika mengatakan dia bekerja untuk Kapten Bagi itu ternyata benar. Ini baru namanya kesetiaan. Dia berani mengambil risiko untuk menyelamatkan kita semua. Ini baru namanya Kapten Bagi kita. Tapi ternyata kedatangan Krokodil itu adalah untuk menagih hutang yang dipinjamkan oleh Bagi. Bagi pun sangat ketakutan ketika mengetahui Krokodil lah yang datang. Celaka, dia pasti kemari untuk menagih uang yang aku pinjam. Sekarang ini aku lagi bokeh, bagaimana ini? Ini lebih buruk dari angkatan laut, ucap Bagi ketakutan. Lalu kemudian Krokodil mendatanginya. Oh, ternyata kau masih di sini ya. Tapi dari yang ku kenal, tadi aku cukup yakin kalau kau pasti sudah kabur sekarang, ucap Krokodil. Bagi lantas menjawab, aku tahu bisnis Bagi delivery memang terlihat lancar, tapi faktanya terlalu banyak mulut yang harus aku beri makan. Dan semua para raksasa penghasil terbaik kami telah keluar. Mohon pengertiannya, ucap Bagi.
Krokodil lalu menjawab, kalau kau memang sudah tak punya apa-apa, aku tinggal menjualmu sebagai budak. Bagi lalu berkata, jangan bilang begitu Krokocan, kita ini kan rekan satu penjara, kau ingat kan? Krokodil lalu menjawab, sudah bagus, aku mau meminjamkan uang padamu. Kalau kau tak bisa membayarnya sekarang, kau harus tanggung jawab penuh. Aku mau mendirikan perusahaanku sendiri, dan aku butuh modal, ucap Krokodil. Mendengar hal itu, Bagi pun punya rencana. Oh, kalau begitu bagaimana kalau aku gabung? Kau bisa pakai perusahaanku untuk membantu memulai bisnismu. Mungkin tidak seberapa, tapi kau bisa mendapatkan mantan si Cibukai sebagai pembantumu. Aku akan kerja 2 kali lipat untuk melunasi hutangku. Aku punya banyak anak buah yang bisa membantu kita untuk mengurus bisnismu. Soal iklan, tenaga ahli percetakan, kurir, kau boleh kerjakan kami semua dengan gratis. Dan singkatnya, tawaran dari Bagi itu pun diterima oleh Krokodil. Dia menyerahkan urusan iklan organisasi barunya kepada Bagi. Tapi yang terjadi malah membuat Krokodil murka. Dia dan Mihawk yang seharusnya menjadi pemimpin Crossguild malah terlihat seperti bawahan Bagi dan menjadikan Bagi sebagai pemimpin dari mereka. Lalu kembali ke masa sekarang. Hei, kau lihat ini kan badut. Ini poster yang sudah kau sebar ke seluruh dunia. Kau terlihat mencolok sekali ya Pak Presiden. Aku dan Takanome terlihat jadi budakmu. Bagi lalu menjawab, bukan begitu maksudku. Aku sama sekali tidak bermaksud membuatnya seperti itu. Krokodil lalu bertanya, memangnya apalagi tujuanmu kalau bukan karena niat buruk? Bagi lalu menjawab, aku melakukannya secara tidak sengaja. Itu karena pegawaiku terlalu menghormatiku. Aku sendiri kaget melihatnya. Lalu diperlihatkan flashback ketika bawahan Bagi membuat poster Crossguild dengan Bagi seperti pemimpin dari Krokodil dan juga Takanome Mihawk. Dan mereka sudah menyebarkan poster itu ke seluruh dunia. Bagi pun auto jantungan ketika melihat poster itu. Dan karenanya pemerintah dunia pun langsung menanggapi organisasi Crossguild dan mereka mengira Bagi adalah pemimpinnya. Flashback lalu berpindah ke markas Angkatan Laut yang membahas tentang Crossguild dan Bagi. Oh, jadi dia Bagi yang menjadi salah satu dalang insiden Impel Down. Kita selama ini sudah salah menilainya. Dia ternyata adalah mantan kru Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dia disebut-sebut setara dengan Yonko Akagami no Sanks. Sosoknya begitu penting hingga bahkan Krokodil langsung turun tangan untuk menyelamatkannya di Pulai Karaibari. Selain itu, dari hasil penyadapan telah memastikan adanya keterkaitan antara Krokodil dan juga Mihawk. Akibatnya ada banyak organisasi gelap yang bersedia menyuntikkan dana untuk operasi perburuan angkatan laut ini. Jika dilihat dari kekacauan yang ditimbulkan di dunia saat ini, bisa dikatakan Crossguild adalah organisasi yang sangat berbahaya bagi kita. Kita saat ini juga menjadi incaran para bajak laut dan orang-orang untuk mendapatkan tebusan bagi kepala kita. Mereka harus segera dimusnahkan. Krokodil, dia adalah mantan si Cibukai. Dia pemilik buah iblis tipe Logia yang sangat tangguh. Nilai bounty-nya 1.965 juta berry. Lalu ada Takanome Mihawk, juga mantan si Cibukai, sekaligus pendekar pedang terkuat di dunia saat ini. Dia bahkan dikatakan sanggup menyimbangi salah satu Yonko yaitu Akagami no Sanks. Pemerintah dunia menghadiahi kepalanya senilai 3.590 juta berry. Dan terakhir bagi si badut jenius, selain latar belakangnya yang disebutkan tadi, dia bahkan mampu membuat Mihawk dan Krokodil tunduk padanya. Pemerintah dunia pun memberikan 3.189 juta berry untuk kepalanya, sekaligus menjadikannya sebagai New Yonko seperti Mugiwara no Luffy. Bagi merupakan sosok berbahaya yang sangat diwaspadai oleh pemerintah dunia. Nah, lalu kembali ke masa sekarang, Krokodil dan Mihawk masih melanjutkan penyiksaannya kepada Bagi. Kau berhasil menjadi Yonko, hebat juga kau badut, ucap Krokodil. Bagi hanya bisa menjawab, aku sungguh menyesal, maafkan aku bahkan bersedia menjilat sepatu kalian. Mihawk lalu berkata, tapi tergantung bagaimana kita melihatnya Krokodil. Kurasa membiarkannya memiliki posisi tinggi, bukanlah ide yang buruk. Setidaknya aku tidak peduli menjadi Yonko dan bisa menjalani hidup dengan tenang. Krokodil lalu bertanya, apa kau yakin Takanome? Mihawk lalu menjawabnya, aku sangat yakin. Kita biarkan dia menjadi sasaran tembak. Lagi pula kita bisa menghabisinya kapanpun yang kita mau. Krokodil pun setuju dengan ide Mihawk itu.
Dan lalu mereka melepaskan bagi untuk memperkenalkan mereka kepada semua bawahannya. Hei, dengarlah para bawahanku, kami telah mendirikan organisasi Cross Guild demi menyambut datangnya era baru. Sekarang akan kuperkenalkan kepada kalian para petinggi, Tuan Krokodil dan Tuan Takanomi Mihawk. Bawahan bagi pun sorak-sorai menyambut kedatangan Mihawk dan Krokodil. Kemudian berpindah ke Pulau Kamabaka. Para pasukan revolusioner sedang berkumpul setelah kembalinya para komandan dari Marijoa. Betty mengatakan kepada Koala agar tidak perlu mencebaskan Sabu karena dia pasti akan baik-baik saja. Koala lalu menjawab, ya setidaknya aku lega karena kalian semua baik-baik saja. Ivankov lalu berkata, itu benar, kita harus merayakan keajaiban ini. Morley lalu menjawab, dasar Sabu, dia tak akan kumaafkan karena sudah membuat kita semua cemas. Karasu lalu berkata, jika dia percaya kepada Sabu. Lalu kemudian Dragon berkata, Sabu pasti baik-baik saja, tapi jika benar dia yang telah membunuh Raja Kobra, maka aku tak akan memaafkannya, meski dia punya alasan kuat sekalipun. Lalu Dragon kemudian berjalan menuju Kuma. Kuma, apa yang sebenarnya yang telah kau lihat? Lalu kemudian tiba-tiba dengan musik pun berbunyi, dan Koala pun mengangkatnya. Angkatan laut pun menyadari ada panggilan masuk ke Pulau Kamabaka. Hei, itu mungkin Kaisar Api Sabu. Segera rekam dan lacak lokasinya. Dan kemudian Sabu berkata, halo Koala, ini aku Sabu. Kemudian berpindah ke dunia baru, di laut tak jauh dari Pulau Sphinx, kampung halaman Shirohige. Marco ternyata menumpang kapal Shanks ketika meninggalkan negeri Wano. Marco pun mengucapkan terima kasihnya karena telah diberikan tumpangan oleh Shanks. Baiklah, terima kasih sudah mengantarku Akagami. Shanks selalu menjawab, loh, kukira kau akan bergabung dengan kami Marco. Marco lalu menjawab, hahaha, jangan bicara yang bukan-bukan Akagami. Maaf saja, tapi aku sudah tak ingin menjadi pengasuh bajak laut lagi. Shanks selalu menjawab, hei ayolah, aku ini bukan orang yang merepotkan kok. Iya kan Beck? Tanya Shanks pada Ben Beckman. Beckman lalu menjawab, kau itu merepotkan tahu. Para nakama Shanks pun tertawa karena jawaban Beck. Dan lalu Marco pun pamit kepada Shanks dan para nakamanya. Yo, sampai jumpa lagi Akagami. Nah, kemudian flashback sedikit ke negeri Wano setelah Ryukyu kabur. Luffy dan para nakamanya sangat kaget saat Yamato tak jadi ikut bersama mereka. Hah? Apa kau tak jadi ikut dengan kami Yamato? Ayolah, ayo kita jadi bajak laut bersama, ucap Luffy. Sanji pun setuju dengan Luffy. Jangan begitu dong Yamatoku yang manis, ayo kita berlayar, ucap Sanji. Yamato lalu menjawab, kalian juga paham kan, negeri ini bisa selamat dari serangan manusia hutan tadi berkat haki seseorang yang sangat kuat. Kaido memang sudah tidak ada, tapi kali ini sepertinya orang-orang akan mulai menyerang negeri ini lagi. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Mana bisa kita berpetualang sambil mencemaskan sesuatu. Menurutmu juga begitu kan? Tanya Yamato. Aku sebenarnya ingin menjadi anggota kalian. Aku juga ingin dipanggil rekan oleh kalian. Tapi aku sudah memutuskan. Luffy lalu menjawab, ya aku paham. Sesuai perkataanmu. Dengan begitu kami juga lebih tenang. Kalau begitu kami titipkan Momo dan negeri Wano padamu. Yamato pun lalu menjawab, baik akan kulakukan. Lalu Zoro berkata, tapi Yamato, Momonosuke itu punya harga diri yang tinggi. Bagaimana kau akan menjelaskannya? Yamato lalu menjawab, ya aku tahu soal itu. Makanya aku lagi cari cara yang tepat untuk menyampaikannya. Sanji pun nampak frustasi karena Yamato gak jadi ikut bergabung dengan mereka. Nah, lalu kemudian Marco pun datang untuk berpamitan. Yo Mugiwara, aku diizinkan menumpang di kapal yang sedang lewat di dekat sini. Karena itu aku pergi duluan ya. Luffy lalu berkata, lah kau mau pergi sekarang ya Marco. Kau pernah menyelamatkanku ketika perang besar. Terima kasih ya, ucap Luffy. Marco lalu menjawab, saat itu semua melakukannya tanpa pikir panjang. Tapi kenapa bisa begitu ya Jinbe? Tanya Marco. Jinbe lalu menjawab, wah aku sudah lupa soal kejadian selama itu. Hahaha. Marco lalu berkata lagi, pastinya juga sangat bangga melihat perkembanganmu Mugiwara. Mulai sekarang ini adalah era kalian. Berjuanglah sekuat mungkin ya. Dan Mugiwara. Ya, sampai jumpa lagi Marco, ucap Luffy.
Lalu kemudian kembali ke masa sekarang di Pulau Amazon Lily. Relic, Saki, dan Boa Hancock sedang membahas tentang insiden yang baru saja terjadi. Pulau Amazon Lily ternyata hancur sebagian setelah peperangan melawan Angkatan Laut dan bajak laut Yonko Kurohige. Akibat perang yang terjadi, kota Amazon Lily pun mengalami rusak parah. Hancock mengatakan jika selama dia masih ada di sana, maka Angkatan Laut pasti akan kembali. "Kemana aku harus pergi?" tanya Hancock. "Kalau sudah begini, rasanya aku ingin menikah saja dengan Luffy." Lalu kemudian flashback ke beberapa minggu sebelumnya. Angkatan Laut menyerang Pulau Amazon Lily untuk menangkap mantan Shichibukai Boa Hancock. Angkatan Laut yang dipimpin oleh Wakil Admiral Yamakaji dan Kapten Kobe menyerang Pulau Amazon Lily. Kita berhasil menembus gerbang mereka, serang semuanya. Namun pasukan Kuja menyerang balik dari dalam pulau. Pertumpahan darah pun tak dapat dihindarkan. Lalu Yamakaji memerintahkan untuk menurunkan senjata Serapim, yaitu senjata SSG ciptaan Vegapunk yang dibuat untuk menggantikan para Shichibukai. Para Serapim dibuat oleh Vegapunk berdasarkan dari DNA para mantan Shichibukai, jadi mereka memiliki rupa yang mirip dengan para mantan Shichibukai. Kirimkan para Serapim ke garis depan. "Apa kau masih tak mau menampakkan dirimu, Boa Hancock?" ucap Yamakaji. Lalu kemudian Serapim Snake, Boa Hancock, dan Serapim S-Hawk Takanomi Mihawk diturunkan untuk menyeret Boa Hancock. Snake melancarkan serangannya dan langsung mengalahkan para prajurit Kuja. "Hei, siapa itu? Dia kuat sekali. Tapi dia masih anak-anak. Aku tak bisa melawan anak-anak. Tapi tunggu dulu, wajahnya mirip ratu kita," ucap para prajurit Kuja. Tapi lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul kapal berbendera bajak laut Kurohige mendekat ke Pulau Amazon Lily. Oh tidak, ada sebuah kapal yang mendekat. Itu adalah kapal salah satu tari Yonko, si janggut hitam Kurohige. Kurohige lalu muncul dan menggunakan kekuatan Gura-Gura Nomi hingga terjadi gempa dan gelombang tsunami. "Zehahaha, aku datang untuk menjemputmu Ratu Bajak Laut. Tak akan kubiarkan kau jatuh ke tangan Angkatan Laut." Kurohige datang bersama dengan Vascoson, Katarina Devon, dan ratusan para kronco. Devon berkata, "Yahaha, Hancock, wajahnya sungguh cantik sekali. Rasanya aku jadi ingin memenggal kepalanya dan menjadikannya sebagai hartaku yang berharga." Kurohige lalu menjawab, "Boleh saja, asal selama aku bisa mengambil kekuatannya dulu." Vascoson lalu menjawab, "Hei, tunggu dulu. Sebaiknya biarkan saja dia hidup, lalu bawa dia bersama kita, supaya kita bisa mengakrabkan diri dengannya," ucap Vascoson. Lalu kemudian berpindah ke Wakil Admiral Yamakaji. Para prajurit Angkatan Laut bertanya padanya, apakah yang harus mereka lakukan. Wakil Admiral Yamakaji mohon beri perintah untuk menyerang Yonko Kurohige. Yamakaji lalu menjawab, "Tunggu perintah dari markas pusat." Kemudian berpindah ke Kurohige yang menyerang Angkatan Laut dengan kekuatan Gura-Gura Nomi. "Aku tidak ada urusan dengan kalian Angkatan Laut." Pulau Amazon Lily pun hancur berantakan, terkena gempa bumi. Kurohige lalu berkata, "Hei Boa Hancock, keluarlah sekarang sebelum pulau ini kuhancurkan." Kemudian berpindah ke Kobe. Dia sudah yakin jika pasti ada seorang Yonko yang akan mengincar seorang mantan Shichibukai. Kobe lalu masuk ke dalam Pulau Amazon Lily dan berdialog dengan Boa Hancock. "Hancock, kami Angkatan Laut tidak menginginkan pertempuran. Kami Angkatan Laut akan berjanji akan meninggalkan tempat ini jika kau bersedia menyerahkan diri." Tapi hal itu langsung ditolak oleh saudara-saudara Hancock. "Kami menolaknya pahlawan Kobe. Kau jangan besar kepala ya pahlawan Kobe." Hancock lalu juga menjawab, "Dasar bodoh, aku tak akan bergabung dengan siapapun. Aku juga tidak akan tunduk pada siapapun," ucap Hancock. Lalu kemudian berpindah lagi ke Kurohige. Para anak buahnya tiba-tiba minta tolong karena dibantai oleh Serapim. "Zah, tolong kami Komandan Tits. Serangan kami tak mempan terhadapnya. Bocah ini sangat kuat sekali," ucap para kronco Kurohige. Kurohige pun lalu melihat wujud Serapim untuk pertama kalinya. Mustahil, rambut putih, kulit coklat, dan juga sayap hitam. Jangan-jangan itu adalah SSG pemerintah. Tits pun bertarung melawan Serapim Mihawk yang menyerangnya. S-Hawk menggunakan pedangnya untuk menyerang Kurohige. Serangan pertama gagal mengenai Kurohige dan membuat Pulau Amazon Lily terbelah dua. Lalu serangan berikutnya Kurohige berhasil menahannya dengan haki.
Dia sangat kaget dengan kekuatan para serapim itu. Apa-apaan ini? Dia kuat sekali, ucap Kurohige dengan berkeringat. Lalu kemudian Kurohige menggunakan Black Hole dari Yami Yami no Mi untuk melumpuhkan Esau. Tapi Esau berhasil menghindarinya. Dan karena keadaan makin mencekam, Hancock pun keluar dan langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Hancock menggunakan Slew Arrow yang membuat ribuan prajurit angkatan laut dan ratusan kronco-kronco Kurohige menjadi batu. Katarina Devon, Helmeppo, Wakil Admiral Yamakaji, Vasco Shot juga dibuat jadi batu. Dan tak berhenti di situ. Setelah serangan Hancock itu, keadaan pun tambah parah saat Esau mengamuk. Orang-orang yang jadi batu pun akan hancur jika terkena serangan serapim Mihawk. Koby yang melihatnya langsung menghentikannya. Hentikan serapim, kalau tidak semua yang jadi batu akan hancur. Dan Heshawk pun menghentikan serangannya. Karena saat ini Koby lah yang memegang chip otoritas. Melihat Koby menghentikan serapim, Hancock lalu kembali melakukan serangan. Namun dia kalah cepat dari Kurohige yang berhasil menangkapnya. Kurohige mencekik leher Hancock dan menyegel kekuatan Meru-Meru no Mi miliknya. Dan Koby hanya bisa menyaksikan saat Hancock ditangkap oleh Kurohige. Alhasil keadaan pun jadi sangat genting. Zehahaha. Sepertinya julukan Ratu Bajak Laut yang kau miliki bukan sebatas gelar ya. Kau bahkan membuat semua bawahanku yang bodoh itu jadi batu. Aku jadi semakin menginginkan kekuatan yang kau miliki itu, ucap Kurohige. Hancock lalu berkata, kekuatanku adalah wujud dari kecantikanku sendiri. Kalau kau membunuhku, maka semua bawahanmu tetap akan jadi batu. Mereka takkan bisa dipulihkan meski oleh pemilik buah iblis ini selanjutnya. Koby yang mendengarnya pun jadi khawatir. Sudah kuduga bahwa Hancock jauh lebih sulit ditangani dari yang kukira. Bagaimana ini? Jika Hancock mati, Helmeppo tak akan selamat. Kurohige lalu berkata, Zihahaha, sepertinya kita menemui jalan buntu ya pahlawan Koby. Aku terbantu olehmu ketika insiden Rocky Port. Berkatmu aku berhasil mengalahkan Ochoku dan berhasil menjadi penguasa di Pulau Bajak Laut. Ngomong-ngomong, kalau aku melepaskan tanganku dari perempuan ini, apakah menurutmu dia akan mengembalikan rekan kita seperti semula? Tanya Kurohige. Koby lalu menjawab, aku harus membuatnya mengembalikan rekan-rekanku seperti semula. Hancock lalu menjawab, aku akan mengembalikan mereka semua seperti semula jika kalian semua pergi dari sini. Kurohige lalu berkata, tidak, kau pasti berbohong. Begitu kulupaskan tanganku, maka kau pasti akan segera mengubah kami menjadi batu. Dengan begitu kau bisa mengakhiri ini semua kan? Lagi pula tak ada pria yang bisa selamat dari jurusmu. Memang merepotkan, tapi kurasa aku harus membunuhmu, ucap Kurohige. Koby yang mendengarnya lalu berteriak, hei tunggu dulu, kalau kau melakukannya maka akan ada banyak nyawa yang menjadi korban. Lalu kemudian tiba-tiba dari kejauhan datang sang tangan kanan Raja Bajak Laut, Silver Relic. Oh, aku memang sudah menduga bahwa angkatan laut akan mengepung pulau ini. Tapi tak kusangka pertempuran yang terjadi akan sampai mengubah bentuk pulau ini. Maafkan atas keterlambatanku buah Hancock. Aku akan mengurus semuanya. Melihat kedatangan relik itu, Kurohige pun ketakutan. Itu sang raja kegelapan, ucap Kurohige dengan kaget. Lalu relik berkata, hei mantan Kronco Shirohige, aku tahu sikapku ini kurang pantas sebagai orang dewasa, tapi aku jujur aku membencimu. Koby pun juga sama kagetnya dengan Kurohige. Oh tidak, itu Silver Relic. Kemudian relik berkata, Hancock, kembalikan mereka semua seperti semula, aku akan mengawasinya. Dan setelah itu kalian semua jangan berani macam-macam dan segera tinggalkan pulau ini. Nah, lalu kemudian kembali ke masa sekarang. Hancock berkata, aku sungguh bersyukur aku masih hidup. Terima kasih relik, ucap Hancock dan saudara-saudaranya. Lalu kemudian diketahui jika Saki adalah mantan Ratu Amazon Lily generasi terdahulu. Dia adalah mantan Kapten Raja Bajak Laut Kuja. Saki berkata, memang kemajuan teknologi pasti akan menyulitkan seseorang. Bahkan kapal perang batu laut ciptaan Vegapunk sekalipun bukan lagi tempat yang aman bagi Campbell. Lalu Nenek Yon berkata, kepungan angkatan laut dan kemunculan senjata baru serta juga kedatangan Kurohige membuatku sangat takut. Kukira nasib kita semua sudah tamat. Lalu kemudian relik berkata, sejujurnya aku bisa menyelamatkan kalian karena tertolong oleh situasi yang sedang terjadi.
Tapi aku pun sudah tua. Mustahil aku bisa menang jika harus berhadapan langsung dengan Kurohige. Dan singkatnya, dari yang kusadari, Angkatan Laut ingin menjadikan senjata baru itu sebagai pengganti kalian para Shichibukai, ucap Relic. Lalu saudara Hancock pun berkata, mereka itu sangat kuat sekali. Sampai akhir perang pun kami tak bisa melukai kedua makhluk itu sedikit pun. Selain itu yang anehnya lagi, salah satu dari mereka sangat mirip dengan kakak saat masih kecil. Nah, lalu kemudian berpindah ke kapal Angkatan Laut yang sedang berlayar. Mereka menerima transmisi dari markas Angkatan Laut yang memerintahkan untuk pergi ke Egghead. Baik, kami akan melanjutkan perjalanan dan berlabuh di Pulau Egghead. Dan perlu diketahui jika akibat insiden dari penyerangan Pulau Amazon Lily, Kapten pahlawan Kobe telah diculik oleh kelompok bajak laut Yonko Kurohige. Dan saat ini nasibnya tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kemudian berpindah ke kapal Sanigo yang terus berlayar. Luffy tak percaya jika Sabo membunuh Raja Cobra, ayah Vivi. Tidak mungkin, Sabo tidak mungkin membunuhnya. Mana mungkin Sabo melakukan hal seperti itu? Itu pasti bohong, ucap Luffy. Robin lalu menjawab, iya, aku pun sependapat. Lagi pula musuh pasukan revolusioner adalah bangsawan dunia dan bukan raja sepertinya. Dan inilah kabar yang mengguncang dunia. Pasukan revolusioner menyatakan perang terhadap kaum naga langit. Sabo, kepala staf revolusi, membunuh Raja Cobra, Raja Alabasta, Nefertari Cobra. Lalu putrinya, Nefertari Vivi, saat ini tidak diketahui keberadaannya. Luffy lalu mengajak para nakamanya untuk pergi ke Alabasta. Hei, ayo kita pergi ke Alabasta sekarang juga. Zoro lalu menjawab, kau sudah dengarkan, Raja Cobra sudah mati. Memangnya kau mau apa ke sana? Lagi pula Vivi juga menghilang di Marijoa, ucap Zoro. Kalau begitu, ayo kita ke Marijoa, ucap Luffy. Karibo yang berada di dalam tong pun dibuat ketakutan ketika mendengar Luffy ingin pergi ke Marijoa. Zoro kemudian kembali menjawab Luffy, ke Marijoa, tempat itu adalah markas utama musuh tahu. Memangnya kau mau menghadapi sesi markas pusat Angkatan Laut, dasar bodoh. Luffy lalu menjawab, tentu saja, memangnya kau takut Zoro? Tanya Luffy. Zoro lantas berkata, dinginkan dulu kepalamu, tak ada gunanya meski kita melakukan itu. Para nakama lainnya pun mencemaskan nasib Vivi dan bersedih atas kematian Raja Cobra. Jinbe lalu berkata, sepertinya terjadi kekacauan yang sangat besar pada referee kali ini ya. Franky lalu bertanya kepada Luffy, hai Luffy, kakakmu itu yang kita temui di Dressrosa kan? Luffy pun menjawab, iya, dia Sabo. Luffy, Nami, dan Sanji pun serta Chopper menangis karena mencemaskan Vivi. Aku sudah tidak tahan lagi, aku sangat mencemaskannya di mana dia sekarang, ucap Nami. Aku juga sangat mengkhawatirkannya, ayo kita pergi menyelamatkannya, sahut Luffy. Lalu kemudian Zoro berusaha untuk menenangkan situasi. Hei, tenanglah kalian semua. Luffy, apa kau lupa dengan kata-katamu sendiri saat sesuatu menimpa Ace? Meski dihadapkan pada bahaya besar, tapi Ace pasti akan tetap menjalani hidupnya dengan sekuat tenaga. Dan apa kau meremehkan Vivi? Dia itu adalah wanita yang tangguh. Jika tiba saatnya bagi kita untuk bergerak, aku pasti tak akan ragu untuk menghadapi siapapun. Tapi jangan buat kegaduhan saat kita tak bisa berbuat apa-apa. Kita juga tidak memiliki informasi apapun tentang masalah ini, ucap Zoro. Namun kata-kata bijak Zoro itu pun diuluk-uluk oleh Nami, Luffy, Sanji, dan Chopper. Dasar tak punya hati, Kaido hijau, Marimo sialan. Kemudian Robin berkata, rupanya banyak hal yang terjadi saat kita di Wano. Bahkan sekarang pun situasinya masih terus berubah. Penghapusan sistem Shichibukai telah membuat para bajak laut setingkat mereka berkeliaran dengan bebas di lautan. Akibatnya lahirlah sebuah serikat bernama Cross Guild yang dicetuskan oleh Yonko baru bagi si badut jenius. Mendengar hal itu, Luffy lantas berkata, hei, yang benar saja, itu pasti berita ngarang. Lalu kemudian Robin melanjutkan, selain itu masih ada berita lain yang menyebutkan beberapa nama yang berkaitan denganmu Luffy. Apa kau masih ingin mendengarnya? Tanya Robin. Luffy lalu menjawab, kuserahkan padamu. Pokoknya beritahukan saja kalau terjadi hal-hal yang gawat. Robin lalu tersenyum menjawabnya, baiklah kalau begitu, saat ini kepalamu pasti sudah dipenuhi oleh berbagai macam hal kan? Dan lalu kemudian Luffy berkata,
Yang pasti pelakunya bukan Sabo. Sabo tumbuh di keluarga yang mengekang. Karena itulah dia ingin semua orang bisa hidup dengan bebas. Dulu kami bertiga membuat sebuah sumpah. Waktu itu aku bilang kalau aku akan jadi. Semua nakama pun terkejut mendengarnya. Hah? Tadi kau bilang apa? Itu mustahil. Mereka tak percaya dengan impian Luffy itu. Usopp berkata, "Hei, yang benar saja, itu bercanda kan?" Franky menjawab, "Wah, itu luar biasa, itu sungguh luar biasa." Sanji pun berkata, "Chopper, coba periksa kepalanya, pasti dia sudah tidak waras." Semuanya pun bereaksi macam-macam dan sangat kaget mengetahui impian Luffy. Usopp lalu menjelaskan, "Hei, dengar ya, mana mungkin kau bisa melakukan hal seperti itu?" Luffy lantas menjawab, "Kalau aku berhasil menjadi Raja Bajak Laut, mungkin aku bisa melakukannya," ucap Luffy. Usopp lalu berkata, "Kurasa hanya kau seorang yang berpikir seperti itu." Mendengar hal itu, Luffy pun berkata, "Loh, memangnya aku belum pernah mengatakan kepada kalian ya? Bukankah sepertinya aku sudah pernah mengatakannya?" Usopp lalu menjawab, "Kami tak keberatan meski kau tak mengatakannya, soalnya itu sangat mustahil." Luffy lantas berkata, "Oh ya, sekarang aku ingat. Sepertinya aku memang hanya pernah mengatakannya kepada Shanks, Ace, dan juga Sabo." Robin lalu bertanya, apa reaksi mereka bertiga? Luffy terus menjawab, mereka malah tertawa. Bahkan Shanks sampai tertawa menangis. "Hehehehe, tapi itu adalah impian terbesarku," ucap Luffy. Mendengar hal itu, semua nakama pun tertawa. Jinbe bahkan sampai meneteskan air mata. "Hahaha, karena aku sudah ikut naik kapal ini, aku pun tak bisa mundur lagi. Rupanya aku telah bergabung dengan kapten yang merepotkan." Chopper lalu berkata, "Itu hebat sekali Luffy, kau punya impian yang sangat luar biasa." Nami juga berkata, "Benar-benar ciri khasmu ya." Franky juga menjawab, "Setidaknya kau harus menjadi Raja Bajak Laut untuk bisa mewujudkannya. Dan kini kita hanya perlu menemukan satu rod poneglyph lagi untuk bisa mencapai Laftel." Robin lalu berkata, "Jangan mengatakannya seolah itu mudah Franky. Poneglyph terakhir itulah masalahnya. Karena selama ini tak ada seorang pun yang pernah menemukan poneglyph itu. Bahkan tak ada petunjuk sama sekali mengenainya." Lalu kemudian berpindah ke markas pusat Angkatan Laut. "Hei, ada transmisi masuk di kerajaan Kamabaka dari Kaisar Api Sabo. Di mana lokasinya? Pastikan kalian melacaknya," ucap salah satu petinggi. Lalu kemudian mereka menyadari jika itu adalah komunikasi darurat dan tak akan lama. Mereka pun segera melacak lokasinya. Dan lalu kemudian berpindah ke 5 tetua Gorosei di Marijoa, di mana para Gorosei juga mendengarkan para angkatan laut yang telah berhasil melacak lokasi Sabo. Mereka mendengar dan mengetahui jika Sabo berada di kerajaan Lulusia. Gorosei Saturnus berkata, "Lulusia?" Lalu Saint Marcus berkata, "Tak kusangka itu adalah salah satu dari 8 negara yang melakukan revolusi dan mengkudeta kerajaan. Dan ternyata itu adalah negara yang telah disusupi oleh Sabo." Lalu kemudian Gorosei Nasujuru berkata, "Oh, begitu rupanya." Kemudian Saint Jupiter berkata, "Sungguh pria yang bernasib malang." Lalu Gorosei Valkyrie menjawab, "Tidak, mungkin ini memang sudah takdir." Lalu kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka, markas sementara pasukan revolusioner. Para pasukan revolusioner pun sangat begitu gembira mengetahui Sabo baik-baik saja. Sabo lalu berkata, "Maaf, aku sudah menyusahkan kalian. Dragon Sans, bukan akulah pelaku yang telah membunuh Raja Cobra. Tapi ketika berada di Marijoa, aku melihat sesuatu yang sama sekali tak terduga. Kursi singgasana yang kosong yang berada di kastil Pange yang seharusnya tidak diduduki oleh Raja Dunia. Ternyata ada seseorang di sana." Dan lalu tepat ketika Sabo mengatakannya, tiba-tiba kerajaan Lulusia berubah menjadi mencekam. Awan hitam tiba-tiba menyelimuti seluruh kerajaan itu. Para penduduk pun sangat kebingungan dan juga kaget karena tiba-tiba perubahan cuaca di sana sangat tidak biasa. Dan lalu terlihat ada sesuatu yang muncul dari balik langit. Dan sesaat kemudian petaka bencana pun terjadi. Sebuah cahaya yang begitu terang pun langsung meledakkan Pulau Lulusia beserta semua isi-isinya. Semuanya pun lenyap dan musnah tersapu serangan mematikan itu. Dan diketahui jika senjata yang digunakan oleh penguasa dunia Imsama untuk memusnahkan Lulusia adalah senjata Mother Flame ciptaan Vegapunk. Lalu kemudian berpindah ke markas Angkatan Laut.
Para prajurit yang sedang melacak lokasi Sabo diperintahkan untuk menghentikan pelacakan mereka. Mereka disuruh untuk memutuskan sambungan dendeng musi yang melacak lokasi Sabo. Divisi komunikasi, dengarkan baik-baik. Kalian sekarang tidak sedang menyadap apapun. Karena sejak awal negara yang bernama Kerajaan Lulusia tidak pernah ada. Dan lalu kemudian diperlihat kembali kehancuran Kerajaan Lulusia yang tak tersisa setelah terkena senjata Motherflame menyerang mereka dari atas langit. Akibat kejadian itu, gempa laut pun terdeteksi di laut sebelah tenggara dan tsunami pun mulai menyebar ke seluruh dunia. Lalu kemudian beberapa hari pun berlalu setelah insiden lenyapnya Lulusia, berpindah ke kapal Sanigo yang tengah berjuang di tengah lautan badai yang dipenuhi dan dikelilingi oleh monster laut. Jinbe yang sedang memegang kemudi mencoba melewati ombak yang begitu mengerikan. Tolong lipat layarnya, anginnya terlalu kuat. Nami, apa pulaunya masih jauh? Tanya Jinbe. Nami pun menjawab, seharusnya setelah ini kita akan tiba di pulau musim dingin yang ganas. Dan lalu kemudian berpindah ke Chopper yang sedang memakai topi caping pemberian utama di Wano. Robin lalu memujinya. Wah Chopper, kau sangat menawan sekali. Chopper lalu menjawab, hehehe, selama ada topi caping pemberian utama ini, aku tidak takut dengan cuaca bersalju. Kalau begitu aku keluar dulu ya, ucap Chopper. Kemudian berpindah ke Luffy yang sedang berada di depan kapal Sanigo. Hai Nami, apa itu? Tanya Luffy yang sedang menunjuk ke arah sebuah bongkahan bola air raksasa di depan mereka. Nami lalu berkata, itu adalah pusaran air hangat raksasa. Di sekitar sini pasti ada bongkahan air yang terhangatkan oleh sesuatu, lalu terdorong sampai ke atas, ucap Nami. Nami lalu berkata, Jinbe segera menghindar, kalau tidak kita akan terhisap ke dalamnya. Tapi tiba-tiba kemudian Luffy melihat ada seseorang di dalam pusaran itu. Hei tunggu dulu, ada seseorang di dalam air. Para nakama pun tak percaya, mana mungkin, memangnya itu manusia ikan. Dan kemudian Sanji berkata, tidak, Luffy benar, aku bisa mendengar jeritan seorang gadis. Lalu kemudian Zoro berkata, ya kita tinggal belah saja untuk memastikannya. Sanji lalu berkata, awas Komarimu, jika kau sampai melukai gadis itu, maka kau akan kucincang. Lalu kemudian Zoro pun menebas pusaran itu dan membelah pusaran itu menjadi dua. Tapi tiba-tiba Chopper keluar dari dalam kapal. Hai kalian semua, ada keributan apa ini? Lihatlah aku adalah Dr. Chopper bertopi caping. Dan karena anginnya sangat kencang, Chopper pun terbang terbawa oleh angin. Semuanya pun sangat panik ketika Chopper terbang ke atas langit. Luffy lalu cepat-cepat mengambil Chopper dari atas kapal, tapi Luffy malah ikut terbawa angin. Dan ternyata aura yang dilihat oleh Luffy di dalam pusaran itu adalah salah satu bajak laut generasi terburuk, Jewelry Bonnie, dengan bounty 320 juta berry yang berada dalam wujud anak kecil.